Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu pas lagi belajar bahasa Jepang, atau mungkin lagi asyik nonton anime, dengar ada dua kata buat bilang enak? Ada oishi, ada juga umai. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Ternyata ini tuh lebih dari sekedar milih kata doang loh. Nah, ini dia. Buat kamu yang nonton Demon Slayer, pasti langsung kebayangkan sama teriakannya Rengoku pas lagi makan. Umai! Gitu kan? Yang artinya ya enak banget. Kedengarannya tuh kuat banget, penuh semangat. Tapi, apa ini satu-satunya cara buat muji makanan? Nah, disinilah biasanya kita mulai bingung. Di buku pelajaran kita diajarinnya oishi. Tapi kok di anime, di dorama, sering banget dengar umai. Jadi, apa bedanya? Bisa nggak kita pakai dua-duanya sesuka hati? Jawabannya, nggak sesimpel itu ternyata. Ini dia nih, yang penting banget buat kita tahu. Salah pilih kata itu bukan cuma salah vocab biasa, tapi bisa banget mengubah cara orang lain mandang kita dalam sebuah percakapan. Bisa bikin kamu kedengaran lebih santai, atau malah kedengaran agak kasar dan kurang sopan. Oke, sekarang kita bedah perbedaan utamanya, yaitu soal aturan kesopanan. Ingat ya, dalam bahasa Jepang, konteks itu segalanya. Pilihan kata kamu itu sangat bergantung sama siapa kamu ngobrol, dan lagi ada di mana. Jadi, gampangnya gini, oishi itu adalah pilihan aman kamu. Kata ini standar, sopan, dan bisa kamu pakai di situasi apapun, mau itu formal atau sekedar ngobrol biasa. Nah, sebaliknya, umai itu jauh lebih santai. Kata ini sering dianggap bahasa gaul, kadang kesannya lebih cowok banget, dan paling pas dipakai pas lagi nongkrong bareng teman-teman dekat. Nah, ini ada contoh nyata yang keren banget dari riset Cambridge. Coba perhatiin ya, ada yang nanya dengan santai, buah persik ini sumai nggak? Terus jawabannya lebih sopan. Iya, rasanya ada sedikit asam dan oishi. Ini nunjukin dengan jelas banget gimana orang bisa ganti-ganti tingkat kesopanan bahkan dalam satu obrolan yang sama. Oke, kalau kamu pikir udah ngerti, tunggu dulu. Umai ini ternyata punya kejutan lain. Kata ini tuh bukan cuma soal rasa makanan aja. Ada makna kedua yang sering banget kelewat sama kita yang lagi belajar. Inilah yang bikin bahasa itu seru banget ya kan? Satu kata yang kelihatannya simple, ternyata punya lapisan makna yang lebih dalam. Jadi, apa sih bakat tersembunyi dari si umai ini? Pertama, kita kunci dulu makna yang udah kita tahu. Umai itu artinya enak atau lezat, sebuah ekspresi pujian yang santai dan penuh semangat buat makanan. Contohnya, kono ramen, umai. Ramen ini enak. Dan ini dia makna keduanya. Umai juga berarti mahir atau jago. Jadi, kamu bisa pakai kata ini buat muji skill seseorang. Misalnya, karewa gita ga umai, yang artinya dia jago banget main gitarnya. Keren kan? Jadi umai itu bisa buat muji kokinya, sekaligus masakan si koki. Nah, sama kayak oishi yang jadi versi sopan dari umai buat rasa, ada juga nih padanan yang lebih formal buat umai pas ngomongin keahlian. Namanya jouzu. Jadi kalau situasinya lagi formal, kamu bakal bilang, gita ga jouzu desu. Ternyata nih, konsep satu kata punya banyak makna ini nggak cuma berlaku buat umai aja loh. Biar kita lihat gimana kata-kata soal rasa bisa meluas buat ngegambarin situasi, kita coba intip lawannya umai, yaitu mazui. Oke, jadi mazui itu dasarnya ya artinya nggak enak buat makanan. Tapi maknanya berkembang lebih jauh dari itu. Kata ini juga jadi ungkapan yang umum banget pas kita lagi ada di situasi yang gawat, canggung, atau lagi ada masalah. Mirip-mirip kayak kita bilang, waduh, atau celaka gitu deh. Ini contoh yang pas banget. Di kalimat ini, mazui sama sekali nggak ada hubungannya sama rasa makanan. Ini tuh teriakan spontan yang nunjukin rasa panik atau ada masalah. Gawat, dompetku ketinggalan. Ini bukti betapa fleksibelnya kata-kata ini. Jadi, kenapa sih kita repot-repot bahas ini semua? Karena ngertiin nuansa kata kayak oishi dan umai, itu bukan cuma soal nambah hafalan kosakata, ini tentang memahami gimana komunikasi bekerja dalam budaya Jepang. Nah, ini dia intinya. Pakai umai pas sama temen itu nunjukin keakraban. Pakai oishi pas lagi rapat bisnis itu nunjukin rasa hormat. Pilihan kata kamu itu cerminan dari kesadaran sosial kamu. Dan itu adalah hal yang penting banget dalam budaya Jepang. Oke, biar gampang ingatnya, kita rangkum ya poin-poin pentingnya. Pertama, oishi. Itu adalah kata aman kamu yang sopan dan serbaguna buat bilang enak. Kedua, umai. Itu lebih santai, seringnya kedengaran lebih maskulin, dan punya makna lain, mahir atau jago. Terus, kita juga jadi tahu kalau kata kayak mazui bisa dipakai buat situasi gawat, bukan cuma rasa. Dan yang paling penting, dalam bahasa Jepang, konteks itu adalah raja.
Ini jadi bikin kita mikir ya kan? Setiap bahasa itu pasti penuh sama harta karun tersembunyi kayak gini. Dimana kata-kata yang kelihatannya paling sederhana, justru menyimpan nuansa budaya dan sosial yang paling kaya. Kalau kamu, punya nggak kata favorit yang punya makna ganda?